kita dipanggil oleh Tuhan untuk bertanding. Katakan bertanding. Dalam pertandingan apa? Pertandingan iman. Dari acara kemarin, saudara, pertandingan kemarin, kita tuh diingatkan sebetulnya bahwa kehidupan kita nih, hidup kita beneran ini, itu adalah pertandingan juga loh saudara. Kalau kita nonton pertandingan, ngikut pertandingan gitu ya, bagaimana waktu di dalam pertandingan itu mereka sangat sungguh-sungguh kepengen menang ya enggak? Ada nggak yang coba Herlina waktu lagi nyebur ke kolam renang, gue ngalah aja lah udah kasih aja yang lain gitu ya. Nggak pengen toh, pasti kan waktu kita ikut bertanding pasti tujuannya pengen menang ya kan. Walaupun ya kita emasnya ya emas-emasan sih sebenarnya ya. Jadi jangan bawa emas kamu itu ke toko emas bilang mau dijual gitu ya, kagak laku ya maaf ya. Buat seru-seruan aja hadiahnya sih. Tapi kita walaupun hadiahnya buat seru-seruan toh, kita tuh semuanya all out berjuang supaya jadi pemenang, ya toh. Nah, hidup kita itu adalah arena pertandingan. Yang mengerti katakan amin. Coba dibuka ayat firman Tuhannya. 1 Timotius 2 ayat yang ke-12. Kita baca ayat ini bersama-sama ya. 1, 2, 3. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan engkau telah ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Jadi sadari bahwa kita dipanggil oleh Tuhan untuk bertanding. Katakan bertanding. Dalam pertandingan apa? Pertandingan iman. Ya. Semua ini kita ini peserta pertandingan. Jangan cuman puas jadi penonton doang saudara. Penonton tuh biasanya paling seru ya. Tapi penonton seseru-serunya penonton gak bakalan dapat hadiah saudara. Ya, karena yang bakal ada kemungkinan menang cuman yang pemain ya. Nah di sini dikatakan Alkitab bahasa Inggris lebih jelas lagi dikatakan kita ini bertandingnya, berjuangnya itu untuk winner's prize. Untuk mengejar hadiah. Kita nih kadang-kadang kalau nggak ada hadiah kita males ya berjuang ya. Dulu aja mungkin waktu masih kecil atau anak-anak kita sekarang kalau nggak diiming-imingin sesuatu belajarnya mungkin malas-malesan. Tapi begitu kita motivasi, ayo nanti kalau kamu nilainya bagus nanti mama kasih apa gitu ya. Ya walaupun hal yang kecil cuman dibeliin coklat dari Hong Kong misalnya gitu. Wah dia udah bayang-bayangin, coklat Hong Kong mungkin rasanya beda ya. Kalau coklat Indonesia kan rasanya manis, mungkin coklat Hong Kong rasanya ada apanya kali ya gitu ya. Kalau kita ada iming-iming hadiah itu biasa kita lebih termotivasi ya kan. Nah dikatakan di sini kita ini berjuang untuk memenangkan hadiah dan yang luar biasa hadiahnya adalah hadiah yang kekal. Hadiah yang abadi yang selama-lamanya yaitu hidup kekal kita bersama dengan Tuhan Yesus. Yang mau katakan amin. Nah lalu diingatkan lagi dari versi yang lainnya lagi saudara Amplified Bible ya. Bahwa kita perjuangan atau pertandingannya ini itu adalah melawan si jahat. Siapa? Iblis si jahat yang gak kepengen kita nyampe ke garis finish dengan menang. Karena iblis itu kerjaannya gangguin kita, godain kita supaya kita ini ke distract, terganggu. Anggaplah olahraga yang paling gampang lari gitu ya. Iblis itu kalau kita lagi bertanding di dalam pertandingan olahraga, iblis itu nawarin macam-macam di perjalanan kita supaya kita gak nyampe ke garis finish. Nawarin, oh di sini ada es cendol, berhenti dulu di sini gitu ya, minum dulu supaya nanti kita ke distract, yang lain mah udah lari wush gitu ya. Oh iblis tuh nawarin segala macam di dalam perjalanan kehidupan kita untuk membuat kita nggak nyampe ke garis finish. Karena itu hari ini sadari bahwa hidup kita adalah pertandingan. Katakan pertandingan. Pertandingan iman. Dan saya harus menang. Haleluya. Nah, waktu kami mempersiapkan acara tanggal 1 kemarin, saudara ya, kami para panitia waktu berkumpul, nomor satu yang kami pikirkan adalah
bukan pemainnya saudara yang kita pikirin. Yang nomor satu kalau panitia mikir tuh wasitnya nih. Panitianya, jurinya, ini siapa ya? Setelah menentukan, oke, kita akan ada, waktu itu kan cita-citanya mau ada basket ya, karena ada lapangan basket, tapi karena hujan gak bisa terlaksana, ada basket, ada badminton, ada pingpong, harus orang yang ngerti cara mainnya. Kalau jadi wasitnya badminton gak ngerti ini kalau masuk tuh hitungannya garis yang di sini apa yang di sini ya. Kalau gak ngerti bisa diprotes sama pemain sama penonton ya enggak. Nah tapi yang penting si wasit ini harus menguasai medan, harus menguasai permainan. Dan dia harus adalah orang yang tegas dan jujur dan sportif. Kalau iya ya iya, kalau enggak ya enggak. Kalau masuk dia bilang masuk, kalau keluar ya dibilang keluar. Kalau gol ya dibilang gol, kalau enggak gol ya dibilang enggak gol. Gitu ya kan. Nah wasit itu punya otoritas saudara ya. Wasit itu yang akan menentukan atau menjadi hakimnya di dalam permainan. Nah sekarang kalau di dalam kehidupan kita, hakimnya itu tidak lain dan tidak bukan hanya satu yang berhak jadi hakim atas hidup kita. Kita gak berhak untuk menjadi hakim atas sesama kita. Kita menghakimi, oh dia mah dosanya banyak, oh dia mah, dia mah jangan masuk ke kul deh, aduh dia terlalu kotor untuk bergabung. Gak ada hak kita untuk seperti itu. Karena Tuhan sendiri yang menjadi hakimnya. Roma 2 ayat 16. Hal itu akan nampak pada hari bila mana Allah sesuai dengan Injil yang kuberitakan. Tuhan sendiri yang akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati manusia oleh siapa? Kristus Yesus. Jadi Kristus Yesus sendiri, Allah sendiri yang akan menjadi hakim buat hidup kita saudara. Dan kita percaya kalau Tuhan yang jadi hakimnya sendiri, Tuhan yang jadi wasitnya pasti fair. Ya, kemarin ini kan habis ada bola tuh U23, siapa yang nonton? Siapa yang tahu beritanya? Kita nonton juga loh guys, aku nonton malam-malam tapi bukan yang waktu dianulir itu, yang berikutnya yang lawan Irak nonton. Sampai jam 2 ya live. Sampai jam 2, soalnya deg-degan, aduh masuk gak ya ke Olimpiade, masuk gak ya gitu kan. Kan sebagai orang Indonesia, kita tuh ini nontonin udah gitu karena sebelumnya kan aku ada cerita juga sama Kojon. Kojon walaupun paspornya Hong Kong tapi belain Indonesia guys. Dia cinta Indonesia sekali gitu ya. Jadi aku cerita, iya nih harusnya kemarin tuh ya ada gol, tahu ya cerita itu ya. Harusnya gol tapi terus wasitnya, nah ini ya, wasitnya bilang golnya dianulir ya, golnya nggak direken, nggak dihitung karena kenapa? Karena offside katanya gitu. Gue juga kurang ngerti sih offside itu kayak apa ya, tapi ya udahlah nurut aja sama wasit gitu kan. Karena wasit itu berkuasa saudara. Ya, tapi kalau kita bukan jadi wasit, jangan menghakimi. Toel kiri kanannya, jangan jadi hakim. Jangan jadi wasit kalau memang bukan wasit ya. Kalau memang bukan wasit, tapi kalau emang kerjaannya wasit yang harus menghakimi gitu kan. Hakim yang di court itu kan ya mesti jadi hakim ya hakim, memang tugasnya, kerjaannya. Tapi yang akan menghakimi hidup kita itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Nah lalu berikutnya nih mulai masuk ke tokoh utama ya. Tokoh utamanya di dalam pertandingan tentunya ada pemain atau olahragawannya. Oh kalau kita bukan olahragawan, olahragawati gitu ya. Kalau kita kan cewek-cewek semua ya saudara. Nah yang jelas yang pertama si pemain atau olahragawan itu harus mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Coba saya wawancara dulu coba sebagai pemenang nih. Ciem ya. Kan kamu bulu tangkis bulu tangkis. Coba mumpung dekat nih. Mempersiapkan dirinya apa kira-kira kemarin? Mau renang. Kok renang sih? Bulu tangkis. Sebelumnya ada main dulu gak bulu tangkis? Gak ada. Tapi pernah main bulu tangkis kan? Pernah main bulu tangkis. Yang Herlina sebelumnya berenang-berenang dulu gak? Aku ngerti sih, kalau di Hong Kong kayaknya kita agak nggak terlalu bebas mau berenang ya. Kalau di kampung kan tinggal nyebur doang ke kali ya. Ya kalau di sini kan Anda kan tugas negara melayani majikan, kok ya enak
minjem apa kolam renangnya majikan apa di clubhouse-nya apa gimana kan nggak sesuka-suka itu kali ya gitu. Jadi aku tuh waktu lagi mau nentuin, ini ada kolam renang kita bikin lomba renang yuk. Tapi aku tuh sebenarnya mikir juga, ini anak-anak pada bisa berenang apa kagak ya gitu. Makanya bikin peraturannya gaya apa saja yang penting nyampe gitu. Itulah dasar dari statement itu gitu ya. Karena aku mikirnya ini anak-anak pada bisa berenang, ya udahlah gaya apa aja udah yang penting nyampe aja ke ujung gitu ya. Nah, tentunya mempersiapkan diri kan. Nah, kemarin aku baca chattingannya si Herlina. Dia tuh nggak sarapan saudara hari itu. Ya. Jadi karena dia sadar bahwa ini kalau mau bertanding itu harus dalam posisi siap. Dan dia sadar bahwa dia kurang siap nih karena buru-buru nggak mau telat jadinya belum sarapan. Nanti kalau nyebur takutnya kram, ini kram nih. Takutnya kenapa-napa gitu kan. Jadi dia menurut ceritanya dia sarapan makan di toilet ya, di kamar mandi itu ya, di ruang ganti itu ya. Nah malah terus saya jawabin, jangan-jangan justru gara-gara sarapan di kamar mandi itu yang membawa berkah tuh gitu ya. Tapi intinya di sini gini, kita kalau mau bertanding, kita harus ada persiapan. Ya, apalagi atlet-atlet yang benar-benar olahragawan sejati. Wah, mereka nggak main-main, saudara. Mereka jaga makan. Sehari proteinnya harus berapa gitu kan ya, nggak boleh sembarangan. Nggak bakal beli gorengan di kantin tuh nggak bakal tuh. Ya. Terus makannya diatur, olahraganya juga harus 1 hari sekian jam gitu kan. Harus larinya sekian berapa lama gitu, seperti itu kan. Nah tidurnya juga mesti diatur, gak boleh begadang melulu atau gimana. Pokoknya sehari harus berapa jam, itu harus sangat-sangat disiplin, menguasai diri. Gak bisa lihat, aduh pengen makan es krim nih, kayaknya makan dessert enak nih. Nggak bisa saudara, kalau olahragawan itu dia harus ngitung nih. Gue hari ini kalorinya udah kebakarnya berapa, masuknya berapa. Wah itu harus ngitung saudara ya. Nah olahragawan sejati itu seperti itu. Kita ya sebagai, kita ini bertanding kan. Nah kita ini rumusnya ini saudara, kita baca 1 Korintus 9 ayat 25. 1, 2, 3. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan, stop sampai di sini dulu. Siapa yang sedang ambil bagian dalam pertandingan kehidupan siapa? Tiap-tiap orang di sini dikatakan, nggak ada pengecualian, nggak ngacung pun termasuk karena Anda orang. Oke, ulang. Siapa yang ikut ambil bagian dalam pertandingan? Tiap-tiap orang kita semua. Sekali lagi, 1, 2, 3. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan, apa? Menguasai dirinya dalam segala hal. Stop. Menguasai dirinya dalam segala hal. Bukan hanya soal makan doang. Bukan hanya soal yang rohani doang. Tapi dalam segala hal. Lanjut, mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana. Tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Kalau olahragawan untuk mengejar sesuatu yang fana aja mereka menguasai dirinya dengan sedemikian rupa. Bagaimana dengan kita yang hadiahnya itu hadiah yang abadi. Yang tidak akan habis saudara. Kita harus bertanding sedemikian rupa. Kuncinya apa? Menguasai diri dalam segala hal. Tepok kiri kanannya kasih tahu, kuasai diri dalam segala hal. Ya, ngomongnya gampang ya menguasai diri. Prakteknya itu loh, aduh. Aduh, susah memang menguasai diri itu. Mendisiplinkan diri, seorang atlet itu harus disiplin. Kita juga ayo paksa diri kita untuk disiplin secara rohani. Saat teduh itu kalau nggak dipaksa, didisiplinkan, nggak akan jalan saudara. Baca firman kalau nggak memaksa diri kita untuk baca, enakan nge-scroll ya nggak? Tapi paksakan dirimu, kuasai dirimu untuk hal-hal yang demi untuk mengejar mahkota yang
abadi. Firman Tuhan ada pernah bilang seperti ini, segala sesuatu itu boleh diperbolehkan, tapi masalahnya apakah segala sesuatu itu membangun atau tidak. Jadi waktu saudara pegang HP, saudara lagi scroll-scroll, yang saudara kerjain itu membangun atau tidak. Ya itu kembali ke masing-masing. Ada kalanya membangun juga kan lihat khotbah gitu kan. Iya enggak? Khotbah lah, kesaksian lah, pujian penyembahan, itu bisa membangun enggak? Nah, tapi akan menjadi tidak membangun kalau akhirnya waktunya habis cuman buat scroll, terus yang munculnya nanti mulai gosip-gosip, infotainment terkini gitu kan. Terus apalagi ntar artis mana ada gosip diisukan mau bercerai. Nanti yang ini politikus yang ini ditangkep. Oh nanti yang ini, aduh kalau ngeliatinnya yang lapsap-lapsap begitu saudara ya. Ya akhirnya tidak membangun, ya akhirnya waktu 1 jam itu kalau scroll tuh lama-lama nggak berasa saudara. Tapi kalau kita pakai 1 jam, kemarin disuruh daftar 5 menit doa pujian penyembahan aja yang daftar cuma dikit. Coba sekarang buka pendaftaran untuk nge-scroll YouTube, TikTok segala macam, minimal setengah jam, banyak kali yang daftar. Disuruh doa 5 menit susah. Haleluya. Tapi kalau kita sadar ini hidup kita ini lagi pertandingan nih. Kalau yang atlet beneran aja mendisiplin diri sedemikian rupa, apalagi kita yang mengejar mahkota yang abadi. Haleluya. Kok tepuk tangannya malu-malu sih? Bukan hanya secara fisik kita mempersiapkan ya, kalau kayak olahragawan atau yang pertandingan kemarin bukan hanya fisik saya percaya. Tapi juga mental tuh perlu dipersiapkan loh saudara. Iya enggak? Kemarin waktu lagi, kan aku kan bagiannya di karaoke gitu kan. Itu waktu lagi di tempat lomba karaoke itu kan udah masuk nih, udah diundi namanya 10. Nomor 1 siapa, 2, 3 sampai nomor 10 gitu kan. Terus ada satu peserta ini pas kita lagi di tengah-tengah lomba udah mulai maju beberapa orang gitu kan. Ada yang WhatsApp ke saya. Kak, nama ini diganti jadi ini gitu. Nama si A diganti jadi si B. Terus orang yang chattingan tuh deketan. Jaraknya segini doang, jadi saya bisa lihat gitu kan. Terus aku pas baca gini ketikannya loh gitu. Tapi ketikannya loh, tapi sambil orangnya loh gitu. Sambil aku juga ngomong sama dia loh. Kenapa gitu kan. Ngeper dia kak katanya gitu. Udah keburu mentalnya udah nervous banget gitu. Udah gak bisa dia gak siap dia gitu. Loh gimana sih ini gitu, bukannya harusnya udah persiapan kan dari kemarin-kemarin kan namanya udah masuk di ini. Ya udah pas udah namanya dipanggil terus saya pastiin lagi. Jadi namanya ini yang untuk mewakili yang nomor undian sekian ini yang mana nih yang maju. Ternyata bukan A bukan B, ganti orang lagi. Si C jadi orang ketiga yang maju. Lah gimana toh ini yang tadi si A dan si B ini belum bertempur, belum berjuang, belum bertanding, udah nyerah duluan gitu ya. Nah jadi dalam pertandingan itu memang kita harus menyiapkan mental juga. Terus yang dance juga ada yang kayak gitu. Padahal loh dance itu majunya cuma 48 second ya, 48, nggak nyampe 1 menit deh. Itu padahal ada juga yang udah persiapan, udah siap bener-bener. Namanya aku tahu nih pas lagi dipanggil maju, loh kok orangnya jadi beda, aku bilang gitu ya. Iya kak, yang itu nggak jadi, grogi. Wah ternyata ini kegrogian kita ini bisa mematahkan semangat ya. Nah padahal supporternya udah tepokin gitu kan. Wah dari ibadah sekian dipanggil, wah semuanya udah semangat. Lah yang lagi ditepokin tangannya gemeteran gitu kan. Nggak jadi gitu, nggak bisa gitu ya. Nah, jadi saudara jangan sampai kita menyerah sebelum bertanding. Justru itu tuh kesempatan untuk kita tuh memenangkan atas diri kita sendiri loh. Ya. Waktu kita udah tampil, walaupun tidak menang, tapi kita berhasil mempersembahkan yang terbaik dari apa yang kita bisa kerjakan. Itu sebenarnya kita udah menang atas diri kita sendiri. Haleluya. Jadi kalau ada yang mulai mau menyerah atau takut atau yang keburu kena mental nih, nggak berani atau apa-apa, dikasih nyanyian aja saudara. Ku tak akan
menyerah pada apapun juga sebelum ku coba semua yang ku bisa. Nah, udah stop sampai situ aja. Ya, kalau ada di antara kita ini lagi dalam pertandingan nih, pertandingan iman nih. Terus di tengah jalan kita mau menyerah, nyanyiin aja. Ingat, sebelum kita coba sebisa mungkin. Dan kita kan coba bukan dengan kekuatan kita sendiri, ada Tuhan yang berjalan bersama dengan kita. Tuhan yang berjalan depan kita, dialah yang akan memberikan kemenangan buat kita. Haleluya. Nah, terus berikutnya. Pemain atau si olahragawan itu penting untuk mengerti aturan permainannya. Ya, 2 Timotius 2 ayat yang kelima. Baca yuk sama-sama. 1, 2, 3. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Nah, makanya kemarin kan sebelum kita mulai, aku ingetin ke yang jadi wasit-wasitnya, yang jadi PIC setiap bidang gitu kan. Jelasin dulu cara mainnya, ini renangnya kita gimana nih, dari sini sampai sini terus balik lagi atau gimana, harus megang tembok dulu atau gimana, itu harus jelas peraturannya. Supaya semua yang ikut bertanding itu ngerti cara mainnya seperti apa. Kalau enggak nanti dianulir saudara ya, nyampe duluan atau menuju ke sasaran tapi tidak ikutin aturan. Coba saya ingin munculin satu video dulu, ada audionya tolong dibuka. Kita lihat video berikut ini ya. Nah ini lomba apa namanya? Estafet ya, lupa mulu. Ya anak-anak ya. Nanti tahun depan kita boleh lah bikin kayak gini juga ya. Tuh supporter kan selalu kan heboh kan. Nah, jadi ada 3 kelompok. Kelompok biru, kuning, ya merah dan kuning. Ya, kita lihat yang baju merah. Ya. Ya. Oke, tahu masalahnya di mana? Kita tuh mesti ngerti aturannya ini gimana yang jelas ya kan. Itu si baju merah tuh gak jelas tuh aturannya gimana. Cepetnya boleh cepet, tapi salah arah guys. Garis finish di sono, dia larinya ke sono. Makanya kita mesti ngerti garis finish kita tuh kemana. Ke sono. Garis finishnya itu di rumah Bapa sono loh. Surga mulia, rumahnya Tuhan Yesus yang disediakan buat kita di sebelah sono. Jadi waktu lagi bertanding jangan salah arah. Kesana ya kesana. Kalau kita salah arah kayak si anak baju merah itu, makanya kita perlu bertobat. Pertobatan itu namanya berubah 180 derajat supaya yang tadinya mau nyasar balik lagi ke jalan yang benar guys. Haleluya. Semangatnya boleh ya. Larinya kenceng loh, sampai yang nguber tuh kewalahan tuh. Latihannya udah, pasti tuh latihan juga tuh anak tuh. Soalnya larinya kenceng. Mungkin pas disuruh sama emaknya, "Nak, tolong beliin garam ke warung." "Yes." Gitu. "Iya, Mak." Langsung bawa duit 5.000 gitu, lari ke warung, latihan lari mah. Lari ke warung, cepet balik lagi, cepet gitu kan. Larinya udah bener cepet, tapi loh kalau gak ngerti aturan jadi salah jalan loh. Coba cek dan recheck diri kita. Kita ini cepetnya udah bener, tapi arahnya udah bener apa belum? Kita ini pertandingan arahnya kemana? Mau memperoleh mahkota abadi. Jangan sampai ada yang salah jalan. Jangan sampai ada yang lagi keliling-keliling nyangkut. Oh di sana soalnya godaannya kayaknya asik tuh. Kalau di dunia tuh kayaknya indah. Dosa kan enak ya? Katanya sih.
Soalnya kan kalau dosa kayaknya gak perlu effort yang gimana-gimana. Sedangkan kalau mau hidup kudus susah gitu kan. Kalau kudus lebih gampang. Tapi kita sadar endingnya kita mau dibawa kemana. Ya, nah jadi saudara, ayo kita terus berjuang di dalam pertandingan ini sampai jadi pemenang. Ya, jadi di sini dikatakan kita nih kan kita mau memperoleh hadiah gitu kan. Larilah begitu rupa supaya kita memperolehnya. Berusaha semaksimal mungkin supaya kita dapat hadiah itu nyampe ke sana. Haleluya. Nah, selain tadi ya, di dalam pertandingan tadi ada apa yang pertama? Ada wasitnya ya kan? Terus ada pemainnya. Nah, tidak kalah penting di sini ada pelatihnya loh. Wah, kita bangga loh Indonesia, sepak bola Indonesia bisa jadi bisa jadi urutan keempat ya. Urutan keempat itu apa sih, kelompok apa sih itu yang pokoknya muda-muda ya, masih 20-an kan. Iya, itu dalam sejarah belum pernah terjadi tuh. Karena kenapa? Karena kita punya pelatih yang bagus. Gitu. Walaupun minjem dari negara lain ya. Negaranya sendiri dikalahin gitu kan. Pelatih yang baik itu akan mempersiapkan timnya untuk jadi pemenang. Ya. Jadi di dalam kehidupan kita juga gitu ya. Kita ini Tuhan tuh kasih para pemimpin-pemimpin, orang-orang yang ada di sekeliling kita yang jadi mentor dalam hidup kita, mempersiapkan kita untuk jadi pemenang. Kita bersyukur di gereja kita ada Bapak Gembala kita, turun ada koordinator, ada penilik, ya kan? Ada gembala kul, ada sekretaris. Itu tuh pemimpin-pemimpin yang Tuhan taruh di atas kita. Itu Tuhan tuh pakai untuk mereka menyiapkan diri untuk jadi calon pemenang. Dan tentunya si mentor-mentor ini harus jadi orang yang jadi teladan. Ya kan? Sehingga omongannya akan didengerin. Kalau mentornya nggak jadi teladan, mentinya nanti akan ngomong, lu mah bisanya ngomong doang. Bisanya nyuruh-nyuruh doang, sendiri kagak ngerjain ya kan. Mentor yang baik tentunya akan jadi teladan. Nah, dan kadang-kadang mentor itu suka dianggap kejam. Karena kenapa? Dia mah enak ya, cuman berdiri doang di pinggir lapangan. Si atletnya lari lagi 10 putaran, udah ngos-ngosan nih, udah kayaknya gimana. Tapi si mentor ini tahu kenapa dia suruh lari putar lagi. Karena supaya fisiknya itu lebih strong, staminanya itu kuat. Ya, seorang pelatih dia tahu apa yang dia kerjakan untuk mempersiapkan mentinya menjadi pemenang. Nah, dan akhirnya nanti si mentor ini, saudara ya, waktu akhirnya yang dilatih itu jadi pemenang, inilah yang disebut lebih dari pemenang. Pemenang yang dapat hadiah, tapi yang lebih happy-nya lagi adalah mentornya dia akan seneng banget. Ya, jadi kita kalau jadi mentor, kita tuh mentor tuh nggak akan iri dengan keberhasilan orang anak didiknya gitu loh. Malah justru kita akan berbangga bahwa wah, puji Tuhan nih anakku yang udah aku siapin gitu kan. Wah, sekarang udah maju, udah melayani Tuhan all out, dipakai sama Tuhan. Itu akan jadi satu kebanggaan. Nah, itu yang dikatakan lebih dari pemenang. Kayak petinju gitu ya. Petinju itu siapa yang menang di situ, walaupun dia udah bonyok-bonyok begitu diumumin siapa juaranya, itu yang lebih dari pemenang tau gak siapa? Istrinya. Bonyoknya kagak, hadiahnya dapat juga. Nah itu loh istilahnya lebih dari pemenang. Menang tapi lebih lagi dari pemenang gitu ya. Oke, lanjut. Nah terus berikutnya kita lihat. Nah ini dia bagian yang terakhir. Penonton, kemarin kita jadi penonton ya. Sebenarnya bukan penonton lah ya, supporter gitu ya. Yang jadi penonton, yang jadi supporter ini biasanya adalah si yang paling heboh ya enggak? Yang paling teriak-teriak sampai habis suara. Jadi supporter teriakin temennya. Terus si paling suka komen biasanya ya si penonton ini ya. Ya enggak? Aduh mukulnya ini tadi kurang kenceng sih. Aduh musuhnya tadi di depan net aja tuh gitu kan ya. Ya
Sama itu, so paling pinter gitu kan ya. Tapi ntar kalau diserahin sendiri, coba lo yang main. Kagak bisa sih sebenarnya. Cuman komen-komennya sih ya boleh lah ya gitu ya. Nah, tapi nggak selamanya si penonton itu jadi hal yang negatif, saudara. Karena si penonton akan menjadi supporter yang menjadi penyemangat sejati. Ya nggak, saudara? Coba kita lihat ya, biasanya kalau pertandingan olahraga gitu, ntar juga kan ini nih, Uber sama Thomas kan kita masuk final nih. Itu di mana ya? Ada ini di mana? Kalau bukan di Indonesia toh, di luar kan. Coba kalau di Indonesia ya, itu pasti supporter Indonesia tuh heboh banget deh. Itu the power of supporter itu biasanya itu akan membakar semangat si pemain tuh. Aku pernah sama Levi tuh nonton di Hong Kong, Indonesia lawan Hong Kong. Saya sih udah jelas pilih Indonesia, bela Indonesia dong kan, sambil bawa bendera Indonesia gitu kan. Nah yang saya ajak kan Levi kan paspor Hong Kong juga. Tapi dia cinta Indonesia juga guys. Jadi kita yang tanding Hong Kong lawan Indonesia, bawa bendera Indonesia sambil bawa pentungan-pentungan itu, kita teriak-teriak di situ. Itu seumur hidup aku baru sekalinya teriak sampai Indonesia. Wah pokoknya kita semangat banget gitu kan, nyemangatin dung 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 dung. Terus siapa waktu itu yang main Ginting ya? Ginting, kenal kagak, panggil-panggil iya gitu ya. Tapi itulah ya keseruannya jadi supporter itu seperti itu. Nah jadi saudara, waktu kita dalam pertandingan kehidupan nih saudara ya. Dalam pertandingan kehidupan kita nih jenis penonton atau supporter yang mana nih? Yang suka kritik melulu atau penonton yang mana? Penonton yang memberikan dukungan maksimal. Kita kan semuanya sama-sama bertanding. Tadi kan tiap-tiap orang, berarti kan kita semua nih pemain kan. Nah kita sambil sama-sama kita bertanding ini, ayo kita saling menyemangati satu dengan yang lain. Jangan seneng kalau ada lihat orang yang jatuh. Jangan seneng kalau lihat ada orang jatuh dalam dosa. Lagi belok arah, lagi salah jalan. Tapi ayo kita semangati, ayo kembali lagi, ayo bangkit lagi, ayo bangun lagi. Kita sama-sama maju. Seperti itu saudara ya. Nah jadi saudara, dari semuanya itu tadi ya kita lihat. Jadi penonton ada positifnya juga. Hakim diperlukan atau wasit di dalam pertandingan. Tapi yang paling penting adalah pemain itu sendiri. Karena kenapa? Karena hanya pemain yang dapat hadiah. Dan ini tips yang terakhir. Waktu kita di dalam arena pertandingan ini, jangan pernah berhenti karena capek. Tahu dalam pertandingan tuh pasti capek banget. Coba kalau Mea berhenti di tengah-tengah pertandingan, aduh udah capek gue, keringetan gitu ya. Waktu dia berhenti di tengah pertandingan, ya nggak jadi. Ya kayak ini nih yang megang kamera nih. Berhenti di tengah-tengah pertandingan kan. Ya gara-gara bukan karena dirinya sendiri, ya mau nggak mau dia tahu badannya kan karena kram. Kalau berhenti di tengah-tengah pertandingan, ya kagak nyampe ke garis. Tapi waktu kita dalam arena pertandingan kehidupan ini, ingat jangan pernah berhenti karena capek. Capek istirahat sebentar tapi harus tetap jalan menuju sana. Dan kita harus baru boleh berhenti kalau udah sampai. Dan pada akhirnya kalau udah sampai biasanya nih kita nih dikasih hadiah ini nih. Hadiah ayat ini untuk penutup kehidupan, biasanya seperti itu saudara ya. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan telah memelihara iman. Nanti kalau udah selesai ini semuanya masih dalam arena pertandingan. Tapi semua goalnya adalah kita mau jadi pemenang-pemenang. Berapa banyak yang mau jadi pemenang? Lambaikan tanganmu. Yang mau jadi pemenang bangkit berdiri sama-sama. Ini kami semua Tuhan. Anak-anakmu yang sedang di dalam arena pertandingan, gelanggang pertandingan. Dan kami mau setia terus sampai akhir. Kami gak mau belok-belok, kami mau jalan yang lurus di jalan-Mu ya Tuhan. Sampai kami menyelesaikan. Dan Engkau akan berkata, masuklah hambaku. Dan kami semua akan mendapat upah yang daripada Tuhan. Hadiah yang daripada Tuhan. Angkat tangan kita sama-sama di hadapan Tuhan. Sampai akhir.